Selamat siang, Mbak Agnes. Selamat siang, Ibu. Oke, duduknya udah nyaman ya, Mbak? Iya, sudah nyaman, Bu. Sesuai dengan eh, sesuai dengan kontrak kegiatan kita satu minggu yang lalu, di sini saya akan di sini saya dan kita akan melakukan konseling ya, Mbak ya. Iya, Sebelumnya Bu. saya sudah menjaga privasi dengan Bella agar privasi yang Mbak Agnes ini terjaga dan kita bisa leluasa untuk melakukan konseling. Nah, lalu di sini saya akan melakukan konseling mengenai kontrasepsi alami. Ya. Prosedurnya saya jelaskan apa itu kontrasepsi alamiah. Ya, salah satu contoh dari kontrasepsi alamiah dan tujuannya agar Mbak Agnes ini tanpa menggunakan alat atau kontrasepsi secara alami, Mbak bisa mengetahui apa itu kontrasepsi alamiah, bagaimana cara penggunaannya, dan manfaat dari kontrasepsi tersebut. Jadi lama tindakannya sekitar 10-15 menit. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya atau masih ada yang apakah ada yang ditanyakan sebelumnya atau tidak, Mbak Agnes? Belum ada, Mbak, Bu. Setuju ya dengan konseling yang akan kita lakukan pada siang hari ini? Setuju. Sebelumnya Mbak Agnes ini pernah dengar nggak tentang kontrasepsi keluarga berencana alamiah atau KBA? Sudah pernah dengar sedikit sih, Bu. Itu kalau kontrasepsi alamiah tanpa menggunakan alat kan, Bu? Ya, betul sekali Mbak Agnes. Jadi kontrasepsi alamiah ini tanpa menggunakan alat. Jadi saya uh, saya sudah menggunakan alat bantu media, yaitu kalender dari menstruasi dan ovulasi. Sebelumnya benar tadi kata Mbak Agnes ya, kontrasepsi alamiah atau KDA tanpa menggunakan alat. Jadi kontrasepsi alamiah adalah suatu cara atau metode yang aman dan ilmiah untuk mengetahui kapan masa subur wanita. Jadi metode ini dapat dipakai baik untuk menjadi hamil maupun menghindari atau menunda kehamilan. Lalu Mbak sebelumnya tahu nggak sih syarat-syarat dari kontrasepsi alamiah ini? Oh, kalau syaratnya aku belum tahu, Bu. Ya, jadi syarat-syarat kontrasepsi keluarga berencana alamiah ini yaitu pasangan secara sukarela menghindari senggama pada masa subur ibu atau ketika ibu tersebut dapat menjadi hamil atau senggama pada masa subur untuk mencapai kehamilan. Nah, metode keluarga berencana alamiah ini berdasarkan kesadaran penuh dari siklus reproduksi ibu. Lalu wanita yang tidak boleh melakukan kontrasepsi alamiah ini yaitu yang pertama, perempuan yang dari segi umurnya ini atau paritas atau masalah kesehatannya membuat kehamilan menjadi suatu kondisi resiko tinggi. Misalnya perempuan yang sudah berumur lebih dari 40 tahun. Maka kalau lebih dari 40 tahun resiko kehamilannya atau resiko kesehatan saat hamil ini menjadi sangat tinggi. Yang kedua yaitu perempuan sebelum mendapatkan haid atau menyusui atau segera setelah abortus. Yang ketiga, perempuan dengan siklus haid yang tidak teratur. Yang keempat, perempuan yang pasangannya tidak mau bekerja sama atau berpantang selama waktu tertentu dalam siklus haid. Dan yang terakhir yaitu perempuan yang tidak suka menyentuh daerah genitalnya. Nah, manfaat dari kontrasepsi alamiah ini dari yang pertama yaitu menurut kontrasepsi itu sendiri yaitu yang pertama dapat digunakan untuk menghindari atau mencapai kehamilan. Jadi bisa menghindari atau bisa mendapatkan kehamilan dari menggunakan
kontrasepsi alamiah. Lalu yang kedua, tidak ada resiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. Yang ketiga, tidak ada efek samping sistemik dan murah atau tanpa biaya. Lalu manfaat dari segi non-kontrasepsi ini apa? Yaitu yang pertama, meningkatkan keterlibatan suami dalam keluarga berencana, menambah pengetahuan tentang sistem reproduksi pada suami dan istri, lalu memungkinkan menargetkan hubungan melalui peningkatan komunikasi komunitas suami dan istri atau pasangan. Lalu Mbak Agnes tahu nggak sih, kan ada tuh manfaatnya, pasti ada kan kerugiannya. Jadi Mbak Agnes mungkin tahu kerugian dari kontrasepsi alamiah itu apa? Mungkin kalau misalnya berhubungan pada saat masa subur akan cepat hamil. Betul sekali. Nah, selain itu juga keefektifan tergantung dari kemauan dan disiplin pasangan kontrasepsi alamiah ini. Lalu perlu ada pelatihan sebagai persyaratan untuk menggunakan jenis keluarga berencana alamiah yang paling efektif secara benar. Selanjutnya dibutuhkan pelatih atau guru dari kontrasepsi alamiah ini. Jadi bukan hanya dari tenaga medis saja, tapi ada yang lebih bisa, atau pelatih atau guru yang bisa menggunakan kontrasepsi berencana alamiah. Lalu pelatih atau guru keluarga berencana alamiah ini harus mampu membantu ibu menggali masa suburnya, memotivasi pasangan untuk mentaati aturan jika ingin menghindari kehamilan, dan menyediakan alat bantu jika diperlukan. Jadi misalnya buku catatan khusus, termometer oral, atau suhu basah. Selanjutnya, tidak perlu pantang selama masa subur atau menghindari kehamilan. Tidak perlu pencatatan setiap hari. Infeksi yang membuat kendi serviks sulit dilihat dan dinilai, dan termometer basal diperlukan untuk metode tertentu. Dan terakhir, tidak terhitung dari infeksi menular seksual termasuk hepatitis B dan HIV/AIDS. Selanjutnya di sini saya akan lebih menekankan atau lebih menjelaskan mengenai metode kalender. Mbak Agnes sebelumnya udah pernah dengar atau tidak metode kalender ini seperti apa? Sempat pernah dengar sih itu Ibu, tapi untuk cara penggunaannya belum terlalu mengerti Bu. Yang Mbak Agnes tahu itu metode kalender itu seperti apa Mbak? Metode kalender itu seperti menentukan masa subur ya Bu ya? Iya, benar sekali Mbak. Metode kalender atau pantang berkala ini adalah cara atau metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Nah, manfaatnya ini apa? Manfaatnya ini sebagai alat pengendali kelahiran atau mencegah kehamilan. Jadi bisa digunakan saat Mbak Agnes ini pengen hamil, atau bisa juga digunakan untuk mencegah kehamilan. Dapat digunakan oleh para pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi untuk meningkatkan kesempatan bisa hamil. Nah, metode kalender ini juga ada untungnya nih Mbak. Yang pertama, metode kalender atau pantang berkala lebih sederhana, dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat dan tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus dalam penerapannya. Lalu tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual, dan kontrasepsi dapat dengan menggunakan metode kalender dapat menghindari resiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi, tidak memerlukan biaya, dan yang terakhir tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi. Jadi bisa digunakan di rumah tanpa perlu ke tempat pelayanan kontrasepsi. Selain itu, selain ada keuntungannya,
metode kalender ini juga ada keterbatasannya nih Mbak. Keterbatasan yang pertama itu memerlukan kerjasama yang baik antara suami dan istri. Harus kompak antara suami dan istrinya. Yang kedua, harus ada motivasi dan disiplin pasangan dalam menjalankannya. Jadi harus disiplin dan mempunyai motivasi yang kuat untuk melakukan metode kalender ini. Selanjutnya, pasangan suami istri tidak dapat melakukan hubungan seksual setiap hari atau setiap saat. Dan selanjutnya yaitu pasangan suami istri harus tahu masa subur dan masa tidak suburnya. Harus mengamati siklus menstruasi minimal 6 kali siklus atau 6 bulan. Kita lihat dulu siklusnya ini teratur atau tidak gitu. Lalu siklus yang tidak teratur menjadi penghambat. Nah, begitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu lebih efektif bila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa dikombinasikan menggunakan kontrasepsi kondom agar efektivitas dapat lebih tinggi. Nah, efektivitas dari metode kalender ini akan lebih efektif bila dilakukan dengan baik dan benar. Nah, sebelum menggunakan metode kalender ini, pasangan suami istri harus mengetahui masa suburnya. Padahal masa subur setiap wanita ini tidaklah sama. Oleh karena itu diperlukan pengamatan minimal 6 kali siklus menstruasi. Selain itu, metode ini juga akan lebih efektif bila digunakan bersama dengan metode kontrasepsi lain, seperti metode kondom tadi. Lalu, faktor penyebab metode kalender tidak efektif ini. Yang pertama, penentuan masa tidak subur didasarkan pada kemampuan hidup sel sperma dalam saluran reproduksi, atau sperma mampu bertahan selama 3 hari. Yang kedua, anggapan bahwa perdarahan yang datang bersama dengan ovulasi atau yang dilakukan sebagai menstruasi ini. Hal ini menyebabkan perhitungan masa tidak subur sebelum dan setelah ovulasi menjadi tidak tepat. Lalu penentuan masa tidak suburnya tidak didasarkan pada siklus menstruasi sendiri. Lalu kurangnya pemahaman tentang hubungan masa subur atau ovulasi dengan perubahan jenis lendir serviks yang menyertainya. Dan yang terakhir, beranggapan bahwa hari pertama menstruasi dihitung dari berakhirnya perdarahan menstruasi menyebabkan penentuan masa tidak subur menjadi tidak tepat. Begitu ya, Mbak. Lalu ada 3 tahapan nih, Mbak, yang perlu diperhatikan pada siklus menstruasi wanita. Sebelumnya Mbak Agnes tahu nggak ya ada 3 tahapan ini? Belum tahu, Mbak. Bu. Baik, saya jelaskan. Jadi ada 3 tahapan untuk yang perlu diperhatikan pada siklus menstruasi. Pertama, pre-ovulatory infertility phase atau masa tidak subur sebelum ovulasi. Yang kedua, fertility phase atau masa suburnya. Dan yang ketiga, post-ovulatory infertility phase atau masa tidak subur setelah ovulasi. Nah, itu saya akan jelaskan bagaimana menilai masa subur Mbak Agnes. Nah, untuk menilai masa subur ini, perhitungan masa subur akan efektif bila siklus menstruasinya normal, yaitu antara 21 sampai 35 hari. Nah, pemantauan jumlah hari pada setiap siklus menstruasi ini dilakukan minimal 6 kali siklus berturut-turut, yaitu kurang lebih 6 bulan, atau bisa aja Mbak Agnes ini dilakukan pemantauan selama setahun, gitu. Nah, ada 2 penilaian masa siklus. Yang pertama yaitu bila haidnya teratur, dan yang kedua itu bila haidnya tidak teratur. Nah, Mbak Agnes ini haidnya teratur atau tidak, Mbak? Tidak, Bu. Tidak teratur ya, baik. Nah, saya jelaskan ya Mbak ya, bila haidnya teratur atau 28 hari, hari pertama dalam siklus haid ini dihitung sebagai
hari ke-1. Dan masa subur adalah hari ke-12 hingga hari ke-16 dalam siklus haidnya. Seperti ini. Jadi di bagian sini adalah siklus menstruasinya ya Mbak ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Nah, pada saat menstruasi ini, Mbak Agnes ini sedang tidak subur dan kurang lebih 5%. Lalu setelah menstruasi atau lebih dari 7 hari, dari hari ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ini adalah ovulasi ya Mbak ya. Habis haid itu masa suburnya. Dan kira-kira pada hari ke-8, 9, 10-nya ini subur aja, kurang lebih kemungkinannya 40-60%. Dan dari hari ke-11 sampai dengan 16 ini paling suburnya, kayak puncaknya kesuburan itu ada di sini, yaitu kurang lebih 80%. Kemudian di sini ada hari ke-17, 18, 19 ini subur aja. Kembali lagi ke hari 8, 9, 10-nya kurang lebih 40-60%. Dan pada hari ke-20 sampai dengan 32 ini sudah tidak subur atau kurang lebih 5%. Gitu ya Mbak ya. Itu kita menghitung apabila haidnya teratur. Nah, gimana sih kalau misalnya haidnya tidak teratur? Tuh. Kayak Mbak Agnes kan kasusnya ini tidak teratur ya Mbak ya. Jadi apabila haidnya tidak teratur, itu jumlah hari siklus hari terpendek dalam 6 siklusnya dikurangi 18 dan hitungan ini menentukan hari pertama masa subur. Nah, jumlah hari yang pendeknya dikurangi 18 dan hari terpanjangnya selama 6 siklus haid ini dikurangi 11. Nah, caranya gimana? Misalnya nih, Mbak Agnes ini kan menstruasi atau siklusnya itu 25 hari sampai dengan 30 hari. Nah, caranya ini 25 dikurangi 18. Nah, kan tadi saya jelasin bahwa terpendeknya itu dikurangi 18 dan terpanjangnya dikurangi 11. Jadi 25 dikurang 18 yaitu ke 7. Lalu 30 hari dikurang 11 yaitu 19. Jadi masa subur Mbak Agnes atau contoh yang saya tadi berikan itu jika masa suburnya dimulai dari adalah dimulai hari ke-7 sampai dengan hari ke-19 hingga masa ini suami atau istri tidak boleh melakukan senggama dan apabila ingin melakukan senggama harus menggunakan kontrasepsi. Begitupun sebaliknya apabila Mbak Agnes ini pengen hamil gitu. Jadi kita bisa hitung menggunakan rumus tadi. Kita lihat di masa subunya itu hari keberapa dan di situ Mbak Agnes boleh melakukan konsepsi atau berhubungan. Begitu ya Mbak Agnes ya. Apakah ada yang ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas Mbak? Tadi itu kan misalnya setelah hari terpendek dikurangi jadi 7, terus hari terpanjangnya jadi 19. Berarti dari tanggal 7 sampai tanggal 19 nggak boleh berhubungan sama sekali ya, Bu? Benar sekali Mbak Agnes. Jadi dari hari 19 di bulan itu Mbak Agnes nggak boleh berhubungan karena itu masih puncak-puncaknya suburnya gitu. Begitupun sebaliknya kalau misalnya Mbak Agnes pengen hamil nih, Mbak Agnes di hari ke-7 sampai ke-19 Mbak Agnes boleh melakukan hubungan seksual. Gitu. Oh iya Bu, iya Bu sudah mengerti. Terima kasih ya Mbak Agnes ya. Tadi kita boleh rangkum tadi itu kontrasepsi alamnya itu apa sih Mbak?
Kontrasepsi alamnya itu tadi yaitu cara atau metode yang alami untuk menentukan kapan masa suburnya ya. Lalu manfaatnya itu mencegah kehamilan atau bisa mendapatkan kehamilan dan tidak ada efek samping, murah dan tanpa biaya, dan tidak ada resiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. Lalu tadi itu saya sudah jelaskan tentang metode kalender. Nah, metode kalendernya ini metode yang digunakan untuk menentukan masa subur. Dan di masa subur itu tidak boleh melakukan penggama atau berhubungan seksual. Nah, manfaatnya itu tadi sama, yaitu mencegah atau menginginkan kehamilan. Dapat digunakan oleh pasangan yang ingin hamil. Keuntungannya ini tadi metode kalender ini dapat digunakan setiap saat, tidak memerlukan pemeriksaan khusus dan tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual. Dan keterbatasannya yaitu tadi memerlukan kerjasama suami istri, harus disiplin, harus tidak melakukan hubungan seksual pada saat yang ditentukan. Lalu harus tahu masa suburnya, harus dihitung secara tepat, dan efektivitasnya ini sangat tinggi apabila dibarengi dengan menggunakan metode kontrasepsi. Itu ya Mbak ya, Mbak Agnes. Apa ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas Mbak? Sudah jelas, Bu. Oke, sudah sangat jelas ya Mbak ya. Oke, baik. Itu saja sih penjelasan dari saya. Nah, untuk kontrak kegiatan selanjutnya, kita bisa ketemu di 1 minggu lagi. Untuk apabila Mbak Agnes masih ada yang kurang jelas, kita bisa lakukan tatap muka secara langsung dan kita bisa menentukan apa kontrasepsi yang Mbak Agnes ingin. Itu ya Mbak. Iya, Bu. Terima kasih Mbaknya, sangat solutif sekali. Tadi juga sangat kooperatif ya Mbak, apa yang saya jelaskan. Lalu juga tadi ada nanya juga, terima kasih. Kalau gitu, saya cukupkan sampai di sini ya Mbak ya. Selamat siang. Selamat siang, Bu.